Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Dangdut si Ratu Ngebor Inul Daratista dan pengacara flamboyan Hotman Paris Hutapea lagi sama-sama resah dan gelisah nih besti obsesi. Inul dan Bang Hotman resah gegara aturan pemerintah yang menaikkan pajak hiburan sebesar 40-75%. Sontak saja, kenaikan pajak itu bikin Inul dan Bang Hotman auto menjerit. Karena sebagai pengusaha tempat hiburan, pajak sebesar itu sangat mencekik dan mengancam keberlangsungan bisnis serta periuk-nasinya. Bukan berat aja, itu menjerit kitanya, nangis karena perhitungan mereka itu nggak masuk akal dan tentunya perhitungan yang seenaknya dewek kalau bilang. Karyawan saya itu banyak yang harus saya perjuangkan nasibnya. Ya Inul terpaksa, Inul sudah menangis berminggu-minggu, ya jelas lah. Biar Anda tahu bahwa yang dibayar pajak itu bukan hanya 40%. Di akhir tahun dia harus bayar pajak PPH. Belum lagi dia harus bayar pajak karyawan. Belum lagi kalau dia beli alkohol harus bayar pajak PPN 11%. Artinya yang dibayar pajak hampir 100%. Kalau itu diterapkan, ini negara apa? Perjuangan Inul dan Bang Hotman bersuara lantang soal kenaikan pajak hiburan pun berbuah manis. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya menunda kenaikan pajak tersebut. Ya memang kemarin saya justru udah dengar itu waktu saya pati Bali kemarin, dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu, dan termasuk Pak Gubernur Bali dan sebagainya. Jadi kita mau tunda aja dulu pelaksananya satu, karena itu dari Komisi 11 kan, jadi bukan dari pemerintah untuk kejadian gitu. Ya kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi dan kemudian judicial review MK. Saya pikir itu harus kita lakukan. Kita keberpihakan kita kepada rakyat kecil sangat tinggi karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga. Jadi hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek, bukan. Ini banyak sekali lagi impact dari yang lain. Orang yang menyiapkan makanan, yang dan sebagainya. Saya kira saya sangat pro dengan itu dan saya tidak lihat ada alasan untuk kita menaikkan pajak. Saya tetap akan menyuarakan, saya akan tetap kawal. Saya akan kawal terus karena teman-teman saya juga merasa bahwa ini ditunda, bukan dihilangkan atau dihapuskan. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Duka tengah menyelimuti Amar Zoni. Sang ayah tercinta Suhendri Zoni meninggal dunia pada Sabtu 20 Januari 2024 kemarin karena penyakit kanker hati yang dideritanya. Kepergian sang ayah memberikan duka terdalam bagi Amar. Pasalnya sang ayah menghembuskan nafas terakhir di saat Amar masih mendekam dalam jeruji besi karena kasus narkoba yang menjeratnya. Duka Amar Zoni ditinggal sang ayah pergi juga begitu menyayat hati. Pasalnya pada saat pemakaman sang ayah, Amar diberikan kesempatan untuk mengumandangkan azan melalui saluran telepon karena sang ayah hendak diturunkan ke liang lahat. Dari Polres atau ya, itu Bang Amar minta izin untuk mengazani bapaknya karena kan memang nggak boleh datang ke sini ya. Tapi minta izin dari sana, video call aja. Terus tadi yang seperti teman-teman lihat itu suara Bang Amar lagi azan. Meskipun hanya bisa melihat prosesi pemakaman sang ayah melalui video call, rupanya Amar Zoni sempat melihat jenazah ayahnya untuk terakhir kali pada Minggu dini hari. Hal itu diungkapkan langsung oleh kuasa hukumnya. Lantas, adakah rasa penyesalan yang tersirat dari wajah Amar ketika melihat sang ayah kini sudah tiada? Sementara sang ayah sendiri hingga kini masih belum tahu bahwa Amar
kembali terjerat narkoba untuk ketiga kalinya. Ya 2 jam itu dia kan ya lihat bapaknya, mencium bapaknya, kemudian dia kan melakukan pengajian lah, baca yasin. Ya lebih banyak ke doa-doa lah. Penyesalannya sangat mendalam sekali lah karena ya sekarang dalam keadaan begitu kan, bapaknya meninggal lagi. Apa yang disampaikan mungkin ya? Ada nyesal sekali. Tapi ya mudah-mudahan lah kita doain ya supaya bapak saya diterima di sisinya di lapangan kuburnya. Tak hanya Amarzoni yang begitu terpukul atas kepergian sang ayah tercinta, di saat dirinya sedang dalam jeratan hukum, Iris Bella yang turut hadir dalam prosesi pemakaman ayah mertuanya juga merasakan duka yang teramat dalam. Ya, kedatangan Iris Bella seakan mewakili kesedihan Amarzoni yang tak bisa hadir karena sedang dalam masa penahanan. Apalagi pada saat jenazah sang ayah mertua selesai dikuburkan, Ibel tampak meneteskan air matanya. Hamdana ini hamda yu'afini amah wa yukaki majidah wa nadaka minan nari wal Allah indah hisabu Rabbana la tuhukuribana wa'ada idha hadaitana wa hablana miladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wajar jika Ibel terlihat terpukul dengan kepergian Suhendrizoni. Pasalnya sang ayah mertuanya itu meninggal di saat dirinya tengah menggugat cerai Amarzoni yang sedang dalam masa penahanan gegara kasus narkoba. Namun kendati demikian, sebelum sang ayah mertua menghembuskan nafas terakhir, Ibel sempat menjenguknya di rumah sakit. Lantas setelah meninggalnya sang ayah mertua, akankah Ibel melunakkan hatinya untuk mencabut gugatan cerai terhadap Amar? Entahlah, yang pasti saat ditemui oleh awak media, Ibel hanya tertunduk diam tak mengucap sepatah kata pun. Maaf ya. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Gaya penampilan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, lagi-lagi sukses menjadi sorotan dalam acara debat keempat Cawapres Pemilu 2024 yang digelar semalam. Setelah sebelumnya tampil ala Top Gun-nya Tom Cruise, kali ini Ganjar Mahfud menggunakan pakaian khas pencinta alam. Kemeja PDL warna hijau army, lengkap dengan emblem dan shawl atau slayer segitiga khas pencinta alam. Pakaian itu sekaligus menjadi perlambang kalau Ganjar Mahfud siap melestarikan bumi Indonesia agar hijau lagi dan bebas polusi. Tuh, kebayangkan Besti Obsesi? Gimana kalau Ganjar Mahfud jadi Capres-Cawapres 2024? Buat tampil di acara debat aja, Ganjar Mahfud mikirin bener-bener pakaiannya. Gimana buat rakyat? Pasti Top Gun! Pak Mahfud mungkin usianya paling tua ya dibandingkan cawapres yang lain. Tetapi dari penampilannya, abah gue emang paling oke.
Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Artis sekaligus sinetron Nana Mirdad mendadak bikin heboh jagat maya. Gegara aksi terpujinya selamatkan bayi baru lahir yang dibuang di semak belukar di dekat rumahnya. Yang paling bikin tragis, putri sulung Lydia Kandau itu mengaku bahwa ini adalah kali kedua dirinya temukan bayi yang dibuang begitu saja di pinggir jalan. Tragisnya ini berarti sudah kedua kalinya saya menyaksikan bayi yang dibuang begitu saja oleh orang tuanya. Sayangnya yang pertama sudah nyaris tak berbentuk dan sudah rata dengan tanah. Baru lahir. Duduk ya, duduk. Iya. Meski kali ini berhasil menyelamatkan sang bayi dalam keadaan hidup dengan membawanya ke rumah sakit terdekat, Nana mengaku tak bisa membawa pulang dan merawat bayi yang ditemukannya itu karena banyak pertimbangan. Nana pun memutuskan untuk menyerahkan bayi tersebut ke dinas sosial. Sebagai seorang ibu berat meninggalkan bayi ini lagi, rasa hati ingin bawa pulang dan rawat seperti titipan dari Tuhan. Tapi pastinya itu pun bukan hal yang mudah dilakukan. Banyak sekali pertimbangan dalam membesarkan anak. Bayi ini sekarang sudah di tangan para medis dan dinas sosial. Soulmate dan Riza Muhammad, dua ustadz yang lagi viral banget nih Besti Obsesi. Viral bukan karena tausiahnya saja, tapi juga gegara bangun rumah gedongan yang super duper mewah dan megah. Ustadz Riza Muhammad lagi bangun rumah mewah 3 lantai yang megah. Katanya sih, hadiah wedding anniversary ke-10 untuk sang istri tercinta Indri Giana. Nah, ini penampakannya. Ya, insya Allah ini rumah hadiah buat istri. Rumah mewah dan megah Ustadz Soulmate yang bener-bener lagi viral banget nih Besti Obsesi. Karena bangunan rumah seluas hampir setengah hektar itu bergaya ala Timur Tengah, tepatnya Arabian modern. Pokoknya udah kayak resort-resort mahal di Dubai, Uni Emirat Arab deh. Kalau tema apa ya, mungkin Arabian modern karena sempat kepikiran soal Dubai yang Arab tapi modern gitu kan, dengan konsepnya resort to resort. Wah, keren juga ya. Ngobrol-ngobrol. Salabim. Kan tapi kan terbatas, paling cuma berenam kita di sini kan. 3, 5, 6. Katanya kok Ustadz ria gitu. Ustadz gimana sih responnya dengan komenan netizen Ya, kayak gitu? Pertama, ria itu kan sesuatu yang ketika kita menampakkan sesuatu berharap mendapatkan pujian. Kalau konsep ria pada makna khususnya, ya bukan orang pakai sesuatu yang bagus terus langsung disebut ria. Sumber kebahagiaan kata Nabi SAW itu ada 3 ya. Pertama adalah rumah yang luas, kedua tetangga yang baik, dan ketiga mobil yang, kalau sekarang mobil, dulu kendaraan tuh bisa onta bisa kuda. Ya alhamdulillah Allah karuniakan. Gak cuma ruang dan tempat tidur khusus untuk tamu. Di dalam rumah mewah dan megah Ustadz Soulmate juga tersedia pom bensin, lapangan futsal, badminton, kolam renang, gym, salon, dan sauna. Ada pom bensinnya sendiri loh, Beb. Ini salonnya Bu April Jasmine. Jadi ini Bun, biasanya aku kan
pengen kerimbat juga, tapi nyari salon. Ustadznya agak cerewet. Jadi kalau aku pergi keluar, kamu kemana salon itu kelihatan nggak tempat cuci rambutnya nyatu nggak sama tempat kerimbatnya. Nggak boleh kelihatan aurat sama sekali gitu kan. Ini ada lapangan futsal, lapangan bola. Terus langsung ke area belakang. Jadi ini lapangan nggak cuma ini aja ya Bu Haji? Enggak, di belakang ada lagi. Masya Allah, itu lapangan apa lagi? Ya itulah bulu tangkis. Ya Allah, gitu. Tuh di situ tuh. Soal desain, soal warna, soal macam-macam yang sekarang ada di sana semua sudah tentu melewati perjalanan diskusi ya dengan istri. Ustadz Solmed dan April Jasmine juga punya ruang khusus untuk anak-anaknya main game ala-ala tempat permainan anak-anak di mal-mal. Wadidaw! Megah dan mewahnya rumah Ustadz Solmed gak cuma bikin halayak luas terkagum-kagum, namun juga sukses mancing komenan julid-julid netizen. Ya, kalau saya tidak peduli ya apa prasangka buruk orang pada saya, karena masih terlalu banyak orang-orang yang baik yang saya masih lalai mempedulikan. Jadi lebih baik kita peduli sama yang baik-baik saja. Hampir setengah hektar, hampir. Kita tidak pernah tahu dari mana rezeki itu berasal. Luaskan pergaulan, jangan gampang ngatain orang, jangan gampang nuduh orang, jangan gampang ngelihat orang tuh jelek sesuai mata kita. Karena bisa jadi ada rezeki yang datang dari dia.